Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Aisyah Zahira dengan 3 digit terakhir NIM saya 048 dari TRO Angkatan 2024. Nah, di sini saya ingin presentasi soal materi 1 dari mesin-mesin listrik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai masuk ke materinya. Yang pertama ada dasar kontrol klasik. Kontrol klasik sendiri adalah sistem kontrol yang menggunakan sirkuit listrik sederhana berbasis kontak NO atau normally open dan NC normally close, tanpa menggunakan PLC atau Programmable Logic Controller. Sistem ini banyak digunakan sebelum teknologi PLC berkembang, dan hingga kini masih dipakai pada aplikasi yang sederhana. Ada beberapa manfaatnya yang diantaranya yaitu kesederhanaan rangkaian sehingga mudah dipelajari dan diaplikasikan, biaya relatif rendah, efisiensi cukup tinggi untuk motor skala kecil hingga menengah, dan keandalan tinggi karena komponen mekanis yang lebih tahan di lapangan. Nah, penggunaannya sendiri bisa kita temukan di pompa air otomatis di rumah, juga mesin bubut di bengkel, lalu sistem uji motor offline di pabrik, dan juga kipas industri sederhana. Nah, kita lanjut ke kontrol motor listrik. Jadi, hubungannya apa sih? Di kontrol klasik sendiri adalah apa yang menjadi dasar dari kontrol motor listrik. Kontrol motor listrik ini adalah teknik mengatur start, stop, arah putaran, kecepatan, serta proteksi motor listrik agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Kontrol motor listrik memiliki peran penting dalam sistem kelistrikan karena mampu mempermudah pengoperasian motor sehingga motor dapat dihidupkan, dihentikan, maupun diatur sesuai kebutuhan. Nah, selain itu, sistem kontrol juga berfungsi memberikan proteksi terhadap kerusakan seperti arus lebih, hubung singkat, maupun overheating yang dapat membahayakan motor dan peralatan lain. Dengan adanya kontrol, motor dapat bekerja sesuai kebutuhan baik dari sisi arah putaran, kecepatan, maupun torsi yang diperlukan pada proses industri. Gak hanya itu, kontrol motor listrik juga membantu dalam meningkatkan efisiensi energi karena motor dapat dioperasikan secara optimal tanpa pemborosan daya. Nah, jenis motor yang dikontrol oleh motor listrik ini adalah motor AC dan juga motor DC. Nah, komponen utamanya itu ada 6 nih. Yang pertama ada power supply. Dia berfungsi untuk memberikan pasokan energi listrik untuk menggerakkan motor. Dia bisa berupa arus AC maupun DC tergantung dengan jenis motor yang digunakan. Yang kedua ada pemutus daya. Dia berfungsi untuk melindungi sistem dari arus lebih atau hubung singkat. Komponen ini otomatis memutuskan aliran listrik saat terjadi gangguan, sehingga mencegah kerusakan lebih lanjut. Nah, lanjut ke kontaktor. Dia merupakan perangkat elektromekanis yang digunakan untuk menghubungkan atau memutus arus listrik ke motor dengan kendali jarak jauh atau otomatis. Yang keempat, ada relay beban lebih. Dia memberikan perlindungan khusus terhadap kondisi motor yang mengalami beban berlebih atau overload, yang sehingga mencegah kerusakan akibat panas berlebih atau overheating. Nah, yang kelima ada push button. Dia digunakan sebagai kontrol manual untuk menyalakan start atau menghentikan stop motor. Biasanya tombol hijau ini untuk start atau normally open dan tombol merah untuk stop atau normally close. Nah, yang keenam ada timer. Dia berfungsi untuk pengaturan waktu operasi motor. Misalnya, dalam rangkaian start delta, starter, atau aplikasi yang membutuhkan pengendalian waktu tertentu. Nah, yang ketujuh ada motor listrik. Dia sebagai beban utama yang dikendalikan. Motor mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan mesin atau peralatan industri. Nah, selanjutnya pembahasan kita masuk ke rangkaian latching. Rangkaian latching sendiri adalah rangkaian kontrol yang memungkinkan motor tetap menyala meskipun tombol start sudah dilepas. Prinsip ini menggunakan kontak bantu atau auxiliary contact dari kontaktor untuk mengunci atau melatch kondisi on motor sampai tombol stop ditekan atau terjadi kondisi proteksi. Nah, cara kerjanya sendiri dia menggunakan prinsip penguncian melalui kontak bantu kontaktor.
Pada kondisi awal, motor dalam keadaan mati karena tombol start atau normally open masih terbuka, sedangkan tombol stop normally close tertutup. Ketika tombol start ditekan, arus listrik mengalir menuju kumparan kontaktor sehingga kontaktor aktif. Hal ini membuat kontak utama kontaktor menutup dan menghubungkan motor dengan sumber listrik sehingga motor mulai berputar. Bersamaan dengan itu, kontak bantu NO kontaktor juga menutup dan membentuk jalur paralel dengan tombol start. Dengan adanya jalur ini, meskipun tombol start dilepas, arus tetap dapat mengalir ke kumparan kontaktor sehingga motor tetap nyala. Motor hanya akan berhenti jika tombol stop ditekan, yang memutus arus menuju kumparan kontaktor atau ketika overload relay bekerja akibat beban berlebih. Pada saat itu, motor mati dan kontak bantu kembali ke posisi semula sehingga rangkaian benar-benar terputus. Komponen yang digunakan dalam rangkaian latching terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu tombol tekan start atau normally open untuk memulai rangkaian, tombol tekan stop atau normally close untuk memutus arus dan menghentikan motor, serta kontaktor yang dilengkapi dengan kontak bantu normally open yang berfungsi sebagai pengunci agar motor tetap hidup meskipun tombol start dilepas. Selain itu, terdapat overload relay yang bersifat normally close yang berperan melindungi motor dari beban lebih. Dan terakhir, motor listrik ini sebagai beban utama yang dikendalikan dalam sistem ini. Selanjutnya kita masuk ke doll starter. Nah, di sini ada gambar dari rangkaian tersebut. Direct online atau doll starter adalah metode paling sederhana untuk menyalakan motor listrik. Caranya dengan menghubungkan motor listrik ke sumber daya penuh tanpa melalui pengurangan, tegangan, atau arus. Rangkaian ini terdiri dari beberapa komponen yaitu MCB atau MCCB sebagai pengaman utama dari hubung singkat, tombol tekan stop atau NC dan start normal open sebagai kontrol manual, kontaktor yang berfungsi sebagai penghubung dan pemutus motor dari sumber listrik, overload relay sebagai pelindung dari beban berlebih, serta motor listrik itu sendiri sebagai beban utama. Cara kerjanya dimulai ketika tombol start ditekan. Arus listrik akan mengalir ke kumparan kontaktor sehingga kontaktor aktif. Kontak utama tertutup dan motor langsung terhubung ke sumber daya penuh. Pada saat yang sama, kontak bantu NO pada kontaktor juga ikut menutup sehingga membentuk jalur pengunci atau latching, membuat motor tetap menyala meskipun tombol start dilepas. Motor juga akan berhenti jika tombol stop ditekan atau jika overload relay mendeteksi adanya beban lebih dan memutus rangkaian. Metode ini tuh paling sesuai digunakan untuk motor dengan daya kecil hingga menengah, umumnya di bawah 5 kW. Karena pada daya tersebut, arus start yang besar sekitar 6-8 kali arus nominal motor masih dapat ditoleransi oleh sistem kelistrikan tanpa menyebabkan penurunan tegangan yang signifikan. Jika motor memiliki daya di atas 7,5 kW, maka sebaiknya digunakan metode lain seperti start delta starter atau stop starter untuk menghindari lonjakan arus yang terlalu tinggi. Doll starter biasanya digunakan pada instalasi sederhana dengan kebutuhan biaya rendah seperti pada mesin-mesin yang membutuhkan torsi awal besar. Contoh aplikasinya bisa kita temui pada pompa air, blower kecil, kompresor kecil, konveyor ringan, mesin bubut, serta berbagai peralatan industri berskala kecil hingga menengah. Sederhana, murah, dan efektif ini menjadi alasan utama kenapa doll starter banyak digunakan meskipun masih memiliki keterbatasan pada saat diterapkan kepada motor berdaya besar. Nah, daripada kita yeping-yeping aja, mending kita langsung ke simulasi.